Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andi Sawawalat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar administrasi negara, sejarah dan ruang lingkupnya. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu tentang administrasi negara secara umum, yaitu suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan pemerintah atau aparatur negara agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi negara terbagi dua pengertian, yaitu pengertian sempit dan pengertian luas. Di pengertian sempit ini seperti catat mencatat, surat menyurat, dan kegiatan usaha lainnya. Sedangkan di pengertian luas adalah proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang inti dari administrasi negara yaitu berbicara ada tiga, yaitu pelayanan, ketatausahaan, dan implementasi kebijakan. Apa itu pelayanan? Pelayanan adalah melayani kebutuhan orang lain, baik itu secara individu maupun kelompok. Apa itu ketatausahaan? Ketatausahaan seperti halnya dengan persiapan surat-surat, pendokumentasian, dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu implementasi kebijakan adalah tindakan yang dijadikan sebagai pedoman yang dituangkan dalam bentuk peraturan. Apa itu administrasi negara? Yaitu proses yang berhubungan pelaksanaan kebijakan kegiatan negara yang bersangkutan dengan trias politika. Apa itu trias politika? Baik, di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan trias politika. Trias politika adalah satu, eksekutif. Eksekutif sama halnya dengan presiden, gubernur, bupati, wali kota, menteri-menteri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah legislatif. Siapa yang berperan dalam legislatif tersebut, yaitu DPR, DPRD, dan yang terakhir adalah yudikatif. Yang berperan dalam yudikatif tersebut adalah Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, yang terakhir adalah Komisi Yudisial atau KY. Administrasi negara juga berbicara tentang manajemen dan organisasi. Birokrasi. Apa itu birokrasi? Birokrasi adalah organisasi yang memiliki rantai komando. Seperti contohnya kepala dinas beserta jajarannya. Administrasi terbagi menjadi dua juga, yaitu administrasi pemerintahan dan administrasi perusahaan. Apa itu administrasi pemerintahan? Di administrasi pemerintahan ini juga terbagi dengan dua, yaitu administrasi sipil dan administrasi militer. Apa itu administrasi sipil? Administrasi sipil adalah aktivitas lembaga departemen maupun non-departemen dalam tingkat kecamatan. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah administrasi militer. Administrasi militer adalah aktivitas yang dilakukan oleh fungsi kesatuan dan lingkungan anggota bersenjata, seperti halnya dengan TNI, Polri, Pamong Praja, dan lain sebagainya. Kita masuk yang kedua adalah administrasi perusahaan. Apa itu administrasi perusahaan? Yaitu pelayanan masyarakat dan keuntungan. Contohnya adalah BUMN, BUMD, PDAM, Bank Indonesia, Bank BRI, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk dalam
pembangunan. Di pembangunan ini ada 3 pengertian, yaitu pertama adalah perubahan seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, kelembagaan serta kebudayaan. Di pengertian kedua ini, yaitu pertumbuhan adalah kemampuan suatu negara untuk saling berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, apa itu secara kualitatif? Kualitatif adalah sistematis, terencana, terstruktur, dan jelas. Nah, sedangkan di bagian kualitatif ini adalah menyelip satu fenomena sosial dan masalah-masalah kemanusiaan. Yang terakhir adalah rangkaian usaha. Apa itu rangkaian usaha? Rangkaian usaha adalah rencana yang tersusun rapi untuk meraih cita-cita bangsa. Ide pokok dalam administrasi pembangunan ini adalah adanya proses usaha yang dilakukan terus-menerus oleh pemerintah dan masyarakat. Modernitas. Apa yang dimaksud dengan modernitas? Modernitas adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional yang terencana multidimensional, gunanya untuk membina bangsa. Baik itu kurang lebihnya dari pengaturan administrasi negara. Kita masuk ke sejarah administrasi negara. Menurut Siagen perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu pertama itu fase prasejarah, berakhirnya pada 1 Masehi. Yang kedua itu fase sejarah, berakhir pada tahun 1886. Yang terakhir yaitu fase sejarah, fase modern maksudnya. Fase modern dimulai tahun 1886 sampai saat ini. Oke, masuk kita ke fase prasejarah. Bukti-bukti perkembangan administrasi dan manajemen dalam kurun waktu prasejarah adalah pertama itu peradaban Mesopotamia, yang kedua peradaban Babilonia, yang ketiga itu Mesir kuno, keempat itu Tiongkok kuno, kelima itu Romawi kuno, dan terakhir yaitu Yunani kuno. Itu adalah fase prasejarah. Masuk yang kedua yaitu fase sejarah. Di fase sejarah ini terdapat pelopor administrasi ilmiah dengan pandangan yang berbeda-beda, yaitu pertama itu kaum Kamerlisten yang terdapat di Jerman, kedua kaum Mercantiliser di Inggris, dan terakhir yaitu kaum Physiocraten di Pakan Prancis. Masuk ke fase modern yaitu fase ketiga, ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh W.F. Taylor sebagai sarjana pertambangan. Karena selalu banyaknya waktu dan gerak grafik, kaum buruh yang tidak produktif. Baik, kita masuk ke bagian paradigma administrasi publik, yaitu sekitar 1986. yang diklarifikasikan oleh Henry, yaitu di dalam ini terdapat 5 paradigma, yaitu paradigma 1 dari tahun 1900 sampai 1926, yaitu yang berbicara tentang dikotomi politik administrasi. Yang kedua itu paradigma kedua, yaitu dari tahun 1927 sampai 1937,
yaitu membahas tentang prinsip-prinsip administrasi negara. Di paradigma ketiga, yaitu sekitar tahun 1950 sampai 1970, itu membahas administrasi negara sebagai ilmu politik. Yang paradigma keempat, yaitu pada tahun 1956 sampai 1970, yang membahas tentang administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Dan paradigma kelima, yaitu dimulai dari tahun 1970 sampai saat ini, yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara. Di sini juga ada pembahasan tentang berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Vaderscon, yaitu di tahun 1976, ilmu administrasi publik dapat 6 paradigma dalam pertumbuhannya, yaitu pertama itu birokrasi klasik di paradigma pertama, pembahasannya maksudnya. Sedangkan di paradigma kedua itu yang di pembahasannya itu birokrasi neoklasik. Yang ketiga adalah pembahasan di paradigma ketiga adalah tentang kelembagaan. Yang keempat adalah paradigma yang keempat adalah hubungan kemanusiaan. Yang kelima adalah yang dibahas dalam paradigma kelima adalah pilihan publik, maksudnya lebih berfokus kepada pilihan publik yang paradigma kelima ini. Sedangkan di paradigma yang keenam adalah administrasi baru. Pembahasannya itu di administrasi baru. Fokusnya itu desain organisasi yang searah dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, atau pengembangan sistem desentralisasi, demokrasi, responsif, partisipasif, dan memberikan jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Baik, kita masuk yang terakhir, yaitu ruang lingkup administrasi negara. Yaitu menurut Nicholas Henry mengatakan ruang lingkup administrasi negara terdiri dari tiga pembahasan, yaitu organisasi masyarakat yang memiliki prinsip mengenai birokrasi dan organisasi. Yang kedua itu manajemen publik. Apa itu manajemen publik? Pembahasannya adalah mencakup beberapa hal penting seperti ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, produktivitas, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang ketiga adalah implementasi. Apa itu implementasi? Yaitu pendekatan untuk kebijakan publik serta penerapannya, administrasi pemerintah, privasi, dan etika birokrasi. Baik, sekian dari saya tentang pembahasan hari ini, yaitu tentang pengantar administrasi negara, sejarah dan perkembangan dan ruang lingkupnya. Salah benarnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.